Bandung ya. Jadi dari situlah mulai masuk gitu. Awalnya kapok. Kapok karena ini gila ya schedule syuting orang kayak nggak punya waktu dari pagi ketemu pagi terus wah pokoknya dulu kan belum ada location manager, belum ada casting coordinator, belum ada casting director. Jadi Semua waktu itu dirangkap-rangkap. Astrada-Astradanya yang melakukan itu semua. Acting coachingnya juga Astrada, cari lokasinya juga Astrada, ngurusin ekstras juga Astrada. kayaknya wah gila gelap banget lah ini dunianya gitu. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Iya, aduh berat banget nih pertanyaannya. Ya, yang pasti gini, ini tuh memang seperti telur sama ayam ya. Artinya gini, kita bisa melihat bagaimana pemerintah itu punya keinginan untuk mensupport perfilman Indonesia. Khususnya kalau kita lihat dari program-programnya Kemdikbud, dari Kemenparekraf, dulu ada Bekraf gitu ya. Cuman kan keinginan ini balik lagi dikembalikan juga kepada pemangku perfilmannya sendiri. Maksudnya gitu. Artinya di satu sisi seringkali teman-teman perfilman itu menuntut bahwa pemerintah itu memahami tentang perfilman gitu. Tapi di satu titik pemerintah juga mungkin nggak kepengen kayak zamannya rezim Orba gitu ya, bahwa ya kita kan hanya fasilitator. Jadi kalian yang kasih tahu ke kami prioritas seperti apa, langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah dari situ tuh kayaknya sekarang masih gini gitu. Artinya belum ketemu ya? Iya belum ketemu gitu ya. Artinya yang pelakunya menuntut proaktif dari government menuntut proaktif dan informasi yang komprehensif dari pelaku gitu. Nah dari sini tentunya dari pemerintah sepertinya dananya sudah ada gitu kan, cukup besar apalagi kita lihat pendukungan belakangan pasca pandemi ini gitu. Tapi kan pertanyaannya apakah strategis gitu, apakah tepat guna, apakah urgent, apakah relevan gitu misalnya dengan situasi perfilman Indonesia. Nah kemudian tadi perfilman itu sendiri apa gitu kan? Apakah hanya bicara tentang film panjang fiksi layar lebar di bioskop? Yang dokumenter mau dikemanain? Yang animasi di sebelah mana gitu kan? Yang film pendek di sebelah mana gitu kan? Itu banyak sekali PR yang harus kita data-data informasi yang berserakan ini kita harus susun dulu. Dan ini nggak bisa kayak kita ngumpul 2 minggu terus ngobrol ngalor ngidul terus seakan-akan menemukan solusi yang paling tepat untuk 10 tahun ke depan. Karena kan kalau bikin planning nggak mungkin cuma untuk 2 tahun ke depan. Kita bikin planning mungkin 35 tahun ke depan gitu atau 50 tahun ke depan gitu kan. Terus langkah-langkah seperti apa? Apakah keluar negeri dulu? Apakah ke dalam negeri dulu? Misalnya kan gitu. Harus dua-duanya gitu. Tapi terus dananya nggak cukup. Karena mungkin kita bukan negara yang dananya seperti negara maju ya, yang uangnya kebanyakan. Gitu. Artinya jangan-jangan kita harus milih. Tapi kalau harus keluar negeri dulu, berarti yang di dalam negeri, yang teman-teman di Aceh, yang di Manado gitu, yang bikin film pendek, berarti dicuekin dulu gitu. Atau gimana sih gitu? Justru film pendek jadi prioritas. Atau tadi gitu, film series malah jadi prioritas, bisa jadi kan gitu. Kenapa harus film panjang layar lebar untuk bioskop gitu? Tapi kalaupun memang itu harus ada argumentasi yang lebih komprehensif juga gitu, dan KPI yang clear gitu ya, baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas. Di satu sisi government menuntut ada nilai ekonomi, ini kan kayak telur sama ayam maksudnya. Maksudnya mau nilai ekonominya dulu tinggi, terus baru dibantu sama government, atau government bantu supaya nilai ekonominya tinggi. Kalau nilai ekonominya udah tinggi, ya orang istilahnya di mana-mana nggak usah ada pendorongan government, semua orang udah buka restoran Padang kan, rumah makan Padang.
ya ngapain juga kan pelaku rumah makan Padang minta support dari government. Iya. Nah, hal-hal kayak gini tuh kurang sekali kajian yang komprehensif. Jadi kalau mau dibilang, oh kita kurangnya di penulisan, terus apakah 1-2 workshop penulisan itu menyelesaikan masalah gitu? Dengan cara apa dong yang lebih tepat gitu? Ya kan, nggak bisa solusinya cuman sesederhana itu gitu. Oh, kita bahkan storytellingnya bukan penulisan yang problem, jangan-jangan directingnya problem gitu. Sejauh apa ada workshop khusus penyutradaraan se-Indonesia, bukan filmmaking in general gitu misalnya. Saya sering ngobrol sama teman-teman, jangan-jangan penyutradaraan itu paling jarang dibahas di dalam diskusi-diskusi di kafe-kafe atau di ruang-ruang diskusi gitu. Yang paling sering bicara tentang acting, Teknologi, penulisan, teknologi, dari teknologi editing, teknologi kamera. Gitu kan. Penulisan ngomongin genre gitu kan ya, ngomongin tentang market, mungkin film itu laku. Terus apa hubungannya nanti ketika kita tahu yang itu laku atau nggak laku, terus alat ukurnya apa, variabel-variabelnya apa gitu. Sementara penyutradaraan apa? Banyak yang nggak. Jadi kalau gitu kenapa harus pakai sutradara A? Kenapa harus pakai sutradara B? Gitu. Okay. Oh karena saya, kata produser misalnya, karena saya suka sama gayanya dia gitu. Nah, tapi suka sama gayanya, tapi kalau nggak laku salahnya sutradara. Nah, apakah film nggak laku itu salahnya sutradara gitu? Misalnya kayak gitu-gitu, ya jelas-jelas bukan gitu kan. Tapi ya itu bagian dari PR-nya ekosistem yang harus kita selesaikan. Nah, kalau orang filmnya aja nggak bisa menjawab pertanyaannya sendiri, ya terus bagaimana government bisa memberikan support yang pas gitu. Artinya kamu sebagai ketua FDC ya, merasa perlu nggak ada sebuah rencana panjang dari sebuah untuk membenahi ekosistem ini, rencana yang memang komprehensif panjang, semacam kalau misalnya rencana induk perfilman gitu misalnya katakan nasional gitu, RIPN gitu. Itu menurut kamu penting dan itu harus peran negara kan yang membantu, apakah itu dalam forum diskusinya, forum seminarnya, penelitinya, segala macam berkumpul lalu merencanakan ini sebagai bagian dari strategi panjang dari sebuah negara gitu. Apakah itu perlu? Apakah sudah ada atau memang belum ada sama sekali atau memang lagi sedang direncanakan sebagai ketua, karena kan ketua FDC sutradara adalah pimpinan di film kan, artinya juga otomatis FDC juga harus menjadi leader kan? Jadi sejauh yang saya tahu bahwa draft rancangannya sudah ada. Memang ini salah satu PR paling mendasar dan terberat yang harus direalisasikan oleh ekosistem perfilman ya. Artinya draft rancangannya sudah ada, tapi memang ini nggak bisa didiskusikan atau dikawal hanya dengan diskusi setahun 3 kali gitu ya. Ini harus intensif. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pemerintah biasanya mengembalikan kepada pelaku, gitu kan. Pelaku nunggu disupport sama government nih. Ini mana yang duluan nih, gitu ya. Kalau dua-duanya nggak proaktif, atau salah satu bahkan tidak ada yang proaktif ya tentunya, ini akan masih di fase draft, gitu ya. Kalau ditanya perlu, pasti perlu, gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sih dengan pengalaman berinteraksi dengan banyak pihak gitu ya, jangan-jangan kita menyelesaikan hal-hal sederhana dulu, yang basic dulu aja. Ya, artinya kalau kebetulan saya sekarang di FDC gitu, jangan-jangan saya mikirin FDC aja dulu, asosiasi sutradara aja dulu. Jangan-jangan begitu ya. Minimal saya bikin kajian untuk profesi sutradara gitu kan. Kami sedang melakukan itu, berproses, yang mungkin harapannya bisa jadi contoh untuk asosiasi yang lain, atau minimal bisa jadi input buat masukan yang komprehensif buat government tentang problematika profesi sutradara. Bahwa kalau ternyata sutradara itu dari sekian banyak itu yang selalu syuting cuman 10%. Sisanya mungkin syutingnya 5 tahun sekali. Sebesar-besarnya income sutradara dengan tuntutan keprofesiannya, kemudian apakah dia bisa hidup gitu. Nah itu, tapi kan gini,
kita sering sekali mendiskusikan ini dalam diskusi-diskusi informal, di tongkrongan-tongkrongan, di sebuah kafe, restoran, atau pas mau premier film, kita ngobrolin ini. Tapi masalahnya kan ketika tidak ada kalau istilahnya adalah penelitian atau kajian gitu ya. Kajian akademis istilahnya. Kalau tidak ada yang akademis, semuanya cuman obrolan semata, ataupun kalau dijadikan proposal tapi itu berdasarkan asumsi. Ya kan jadinya nggak bisa kemana-mana, karena government juga butuh, ini harus ada kajian akademis. Kalau harus ada kajian akademis, yang mau proaktif siapa nih? Gitu. Apakah asosiasi sinematografer yang mau bikin kajian tentang kehidupan para sinematografer di Indonesia, misalnya gitu? Atau suka duka hidup menjadi editor film layar lebar di Indonesia, misalnya gitu. Karena iya, itu penting Bang ditulis, karena dibuat kajian yang komprehensif dan bersifat akademis ya. Karena dari situ terlihat bahwa sebagai mayoritas pekerja lepas, kita udah tahu kok semuanya gitu. Profesinya tuh dinamikanya tinggi sekali. Bisa tahun ini, bahkan 5 tahun ke depan nggak ada, 5 tahun ke belakang nggak ada job ngedit istilahnya gitu. Terus kemudian ya udah nyoba nulis gitu ya. Habis itu coba bikin warung gitu. Tiba-tiba mencari peluang-peluang yang lain misalnya gitu. Terus tapi habis itu di tengah jalan diajak lagi ngedit gitu. Maksudnya dinamikanya sangat tinggi. Ada yang kapok sama sekali misalnya gitu. Ada yang dari DOP, sinematografer, jadi sutradara gitu. Terus pertanyaannya apakah dia memang kepengen jadi sutradara atau kebetulan waktu itu sutradaranya nggak ada sehingga diganti jadi sutradara gitu kan. Terus apakah besok kemudian dia melanjutkan profesi sutradara itu gitu. Jadi itu PR kita semua sih. Kita udah ngomong panjang banget segala macam. Sekarang kita pengen tahu perjalanan Mas Agung Sentosa nih. Kenapa tiba-tiba awalnya dulu basicnya apa sih? Dulu kuliahnya arsitektur. Dari ITB? Dari Universitas Parahyangan, Unpar di Bandung. Bandung. Di Bandung. Nah, terus tiba-tiba kok tertarik dengan film, ya ke dunia film, padahal kan arsitek kan keren ya, mestinya ya bisa. Apalagi sekarang zaman pembangunan di mana-mana kan infrastruktur. Itu tiba-tiba terjebak di dalam, ya istilah gue yang agak buruk ya, terjebak di dalam dunia film. Tapi emang mengasihkan sih, film gue juga racun. Ini gimana tuh ceritanya tuh? Lu tiba-tiba jadi asik di dunia film, terus pernah bikin film apa aja, kira-kira suka dukanya menjadi sutradara pembuat film itu gimana? Saya dulu kan kuliah itu lulus tahun 98. Jadi, zaman pas itu tuh? Ya, waktu reformasi itu. Jadi begitu lulus itu, semua teman yang udah lulus duluan, udah bekerja itu di PHK, karena itu kan krisis ekonomi, krisis moneter, dan reformasi juga ya. Jadi ketika lulus itu nggak mungkin kita melamar pekerjaan gitu, karena yang udah bekerja aja karena paling muda kan semuanya di PHK gitu ya. Dari situ pilihannya cuma langsung ambil S2 atau langsung bikin perusahaan sendiri kan, kira-kira begitu ya. Dan itu semua butuh dana gitu. Nah kebetulan memang dari dulu tuh suka sama seni gitu. Jadi sempat mikir juga, kalau misalnya di Jakarta mungkin kayaknya daftar ke sekolah film kali ya di IKJ gitu, atau di Bandung bahkan sebenarnya daftar juga ke seni rupa gitu ya. Tapi di era itu kan kayaknya kalau ngambil kuliah seni itu masih belum punya bayangan abis itu roadmap-nya tuh kayak apa gitu kan, ngapain aja ya. Jadi belum punya bayangan, apalagi film Indonesia waktu itu lagi nggak ada di bioskop ya. Terus waktu itu suka jalan-jalan, suka motret gitu kan. Motret memang udah dari zaman SMA. Terus abis itu ya jalan-jalan tentunya dari situ, terus ya klub nonton film gitu ya. Dan ada tuh teman waktu itu bilang ini, hari gini masih gambar diam gitu, gambar bergerak dong gitu kan. Iya, itu selalu saya ingat tuh. Dari situ mulai nyoba handycam gitu, cuman untuk jalan-jalan aja. Tapi intinya tuh, ternyata ya karena suka bahasa visual, waktu itu juga
main alat musik, jadi suka seni musik juga, suka main band audiovisual tapi juga. nggak main band tapi. Dulu banget sempat nyoba tapi kayaknya gagal. Maksudnya sekedar bisa gitu ya. Makanya kenapa salah satunya bikin film band ya? Band gitu garasi kan. itu. Ya. Nah, makanya into sama musik, into sama visual, suka jalan-jalan dan dari situ sebenarnya awalnya kepengennya jadi DOP, jadi sinematografer sebenarnya. Oh, iya begitu karena masuk kamera film. background-nya. Ya, karena suka motret, suka ya. jalan-jalan gitu kan ya. Tapi ya setelah itu begitu karena nggak ada pilihan, terus kebetulan krisis moneter, terus nyoba-nyoba aja, nggak ada ruginya gitu kan, nggak ada ruginya nyoba toh semuanya lagi kayak pandemi lah, jadi semua orang lagi di PHK, lagi krisis moneter, reformasi gitu, paling nyoba setahun nanti mungkin kalau situasi ekonomi udah membaik gitu. Itu udah lulus ya arsiteknya? Udah lulus, Okay. Ya dari situ nyoba ternyata ya. Di mana pertama nyoba? Singkat waktu itu sebenarnya sempat kita mengundang ke kampus waktu itu klub nonton film. Nah waktu itu kan eranya launching film Daun di Atas Bantal kalau nggak salah. Oh gitu ya. Ya terus diundanglah ke kampus kita gitu kan. Pemutaran film sama Mas Garinnya gitu ya. Tapi ternyata yang datang itu Mas Garinnya berhalangan, yang datang itu Pak Kita Wijaya sama Riri Riza. Waktu itu dibilangnya Pimpronya gitu kan. Iya. Jadi lucu banget Daun di tuh. Atas Bantal. Nah, terus ngobrol-ngobrol dari situ Mas Riri bilang bahwa kita tuh lagi bikin film kuldesak loh gitu. Maksudnya keroyokan rame-rame seru. Ya dari situ mulai bersentuhan lah sama dunia film Indonesia ya. Jadi tadinya aktivis mahasiswa Ya klub pencinta film pencinta gitu. nonton film Nonton gitu film, kan. Suka nonton, suka jalan-jalan, suka main musik ya standar lah pada umumnya ya. Terus abis itu akhirnya ketemu sama Mas Riri di Jakarta kan. Cuman nggak pede waktu itu. Kayaknya belum pede. Cuman kalau mau kuliah lagi, masa kuliah lagi film S1 lagi dari nol gitu ya. Kayaknya udah kelamaan gue kuliah dulu 6 tahun. Udah kelamaan. Waktu itu nyari kursus. Cuman kan kursus film waktu itu belum umum. Nah, waktu itu ternyata ada info, ada puskat audiovisual di Jogja gitu ya. Cuman 1 bulan gitu. Ya dari situ masuk ke situ, ternyata murah. Oh sempat masuk puskat? Iya masuk ke situ. Itu eranya Pak Fred Wibowo kalau nggak salah. Puskat itu pusat Katolik itu? Iya, puskat audiovisual itu. Karena di situ dulu tempat trainingnya calon karyawan TVRI. Terus waktu itu kan baru televisi swasta tuh ya, jadi yang Antv atau RCTI trainingnya di situ tuh, karena emang cuma sebulan, 2 bulan introduksi ke audiovisual yang sebenarnya lebih ke program TV sih, gitu ya. Nah dari situ baru deh nyoba magang gitu kan di. Tambah berani lah ya. Ya waktu itu di PH-nya Mbak Mira gitu kan sama Riri. Terus baru 1 bulan di situ kata Mbak Mira gitu, kita bikin film layar lebar nih, Petualangan Sherina gitu kan. Ya kebetulan yang settingnya di Bandung gitu. Jadi waktu itu coba deh ke Bandung, motret-motret sekitar Bandung nih, kira-kira. Karena lu bekas anak Bandung, jadi lu lebih tahu. Karena gitu. anak Bandung ya. Jadi dari situlah mulai masuk gitu. Awalnya kapok karena ini gila ya schedule syuting, orang kayak nggak punya waktu, dari pagi ketemu pagi, terus wah pokoknya dulu kan belum ada location manager, belum ada casting coordinator, belum ada casting director, jadi waktu itu Astrada-Astradanya yang melakukan itu semua, acting coachingnya juga Astrada, cari lokasinya juga Astrada, ngurusin ekstras juga Astrada. kayaknya wah gila, gelap banget lah ini dunianya gitu. Cuman nggak tahu ya, abis itu ya memang karena tadi ya beracun itu ya. Beracun positif deh. Ya dan positif, terus dari situ ya udah tanpa disadari udah pokoknya masuk ke dunia film, nyoba jadi sutradara. Awal-awalnya sih bikin video klip gitu kan ya, emang karena suka juga musik. Dan habis itu bikin film pertamanya Garasi ya tentang anak band. Gitu, tentang dunia musik juga. Memang
ya kedekatannya di situlah. Paling berat bikin film apa? Paling berat yang kamu pernah alamin? Wah, waktu itu bikin film judulnya Badai di Ujung Negeri. Waktu itu bikin film tokohnya itu tentang angkatan laut. Jadi nggak pernah bermimpi dalam hidup ketika pun harus bikin film gitu. Bikin film tentang Tentara lah, TNI. tentara gitu ya, TNI gitu. Jadi itu luar biasa banget. Terus apalagi kalaupun bikin film kayaknya ngebayanginnya film fantasi, mungkin agak-agak surreal dikit, terus lebih drama gitu ya. Nggak kebayang bikin film action, terus tentang TNI gitu yang segala macam. Dan yang secara naskah dia 90% outdoor, 90% terkait sama permukaan air laut. Di mana air laut itu kan ada pasang surut ya, jadi continuity-nya berat banget gitu. Dan Terus pakai berhubungan dengan peralatan dengan senjata-senjata. Jadi sebutin aja semua jenis perahu yang ada di Indonesia, dari yang perahunya cuma muat untuk satu orang sampai kapal tanker yang panjangnya 400-300 meter itu udah pernah, dari kapal KRI sampai kapal apa juga semuanya udah pernah deh. Terus dan itu yang waktu itu naifnya adalah bahwa kan resiko kru, pemain ya, apalagi waktu itu di start kita syuting di bulan Oktober. Jadi cuaca di lautnya dari ombaknya, belum lagi hujannya gitu, belum lagi kita mau ada tembak-tembakan, mau ada ledakan rumah. Itu habis itu tuh kayaknya gini, habis ini ya kalau syutingnya terus cuman di atas tanah gitu ya, tanahnya diem, terus ada atapnya gitu, kayaknya tiba-tiba semua jadi gampang gitu ya, karena ini semuanya bergoyang, karena kan kalau pun tembak-tembakan meskipun kita pakai peluru hampa, tapi kan dia peluru hampa itu kan tetap tajam ya. Dan kemudian ketika kita udah arahin sini, ketika ombaknya begini kan, jadi yang tadinya nggak mau kena berpotensi jadi kena. Jadi itu memang resikonya tinggi sekali gitu. Ya belum lagi kapal tanker yang kalau tangga untuk naik ke atasnya itu dari permukaan ini kan tergantung dari permukaan air laut. Tapi itu memang TNI Angkatan Laut yang mentai? Ya sebenarnya maksudnya katakanlah yang memodalin atau yang bukan juga sih. Bukan juga. Bukan, justru malah waktu itu dari Kementerian Pertahanan. Cuman memang yang difokuskan tentang Angkatan Laut. Okay. Karena waktu itu ada isu tentang perbatasan negara kita ini kan mayoritas laut. Paling besar laut. Dan untuk mempertahankan atau menjaga perbatasan yang laut ini, gitu waktu itu isunya adalah untuk meningkatkan anggaran armada kita, kira-kira gitu. Dan artinya ini untuk membangun awareness kepada sebenarnya ke pemerintahnya sendiri sih, gitu. Ke pemerintahnya sendiri dan ke masyarakat bahwa kita itu lemah, punya alat-alat yang udah agak-agak jadul, butuh diperbarui dan butuh anggaran. Dan itu kenapa film ini salah satunya dibuat, gitu. Meningkatkan kesadaran itu, tapi bukan ke masyarakat sebenarnya, kepada government-nya sendiri, kira-kira gitu. Oke. Tapi itu tetap kemasannya kemasan budaya populer kan? Ya, kemasannya film pop, ada cinta-cintanya, ada apa segala macam, persahabatan, apa segala macam gitu ya. Cuman kan tetap aja secara produksi, mayoritas rumah-rumah itu di atas permukaan air laut. Kita bikin adegan fighting gitu misalnya di rawa-rawa gitu, pas pagi-pagi tuh pas kita start mulai syuting, air semata kaki gitu. Begitu udah siang-siang udah selutut kan, padahal koreografinya nggak berubah gitu, artinya kita harus adjust. Dan tiba-tiba kita harus membendung rawa-rawa itu gitu ya, dengan naifnya gitu, karena dulu itu kita baru bertransisi dari seluloid ke digital. Tahun berapa sih itu? 2011-an. Jadi artinya waktu itu filmnya diputar di bioskop, proyektornya masih seluloid gitu. Berarti tapi syutingnya udah digital, gitu kan. Dipindah ke seluloid. Itu kayaknya salah satu film terakhir yang diputar di proyektor seluloid kayaknya. Setelah itu kayaknya beberapa bulan setelahnya langsung ganti semua kayak pakai proyektor digital. Wow. Jadi seru banget sih. Selanjutnya nih, ini menarik banget. Menurut kamu sebagai pribadi atau ISDC itu penting nggak sih film-film jenis itu? Ya mungkin dalam tanda kutip agak mengangkat
mengangkat image tentara kita atau pahlawan kita. Atau, itu kan kita kurang banget nih film-film kayak ya. Alhamdulillah tahun kemarin ada Cadet lah ya. Iya. Tapi kan kurang banget nih dari teman-teman, apakah itu sutradara, apakah produser bikin itu. Menurut kamu penting nggak sih? Dan siapa sih mestinya kalau memang ada ya film, tanggung jawab siapa sih gitu lah kira-kira? Ya, ini pertanyaannya gini. Sebenarnya penting atau enggak itu tergantung kita di sepatunya siapa gitu ya. Okay. Kalau misalnya kita bicara tentang negara dan bangsa ini gitu ya, tentunya ya dalam konteks kalau di waktu itu di Kementerian Pertahanan dan di TNI gitu, akhirnya kan saya sempat jadi tahu ada yang namanya Pertahanan Rakyat Semesta dan itu bentuknya bukan semacam militarisme tapi tentang meningkatkan kesadaran atau tentang rasa nasionalismenya kira-kira gitu. Dalam arti yang seluas-luas mungkin. Artinya tidak selalu bahwa film tentang nasionalisme itu harus berbentuk film perang gitu ya. Artinya bisa apa aja. Bisa apa aja. Tapi kalau ditanya, siapa yang membutuhkan masyarakatnya punya nasionalisme yang tinggi? Yang pertama ya harus negaranya. Ya artinya kalau rakyat kan butuhnya paling uang. Gitu kan? Pas. Artinya negara itu harus. Iya, di mana ada uang, terus itu adalah ketika atau kalau masyarakat yang kritis biasanya yang paling concern tentang isu keadilan gitu. Tapi kan kalau kita butuh warga negara yang setia, yang mendukung apapun keputusan negara ini gitu. Yang sebagai bangsa kita harus kompak gitu ya. Itu yang membutuhkan itu kan sebenarnya negaranya dulu. Jadi kalau ditanya ya siapa yang harus duluan, negaranya gitu. Jadi kalau swasta, rumah produksi, sutradara, tentunya dia akan bikin film menginisiasi baik sutradara, baik penulis, baik produser, film yang menurut dia ya dia relevan atau relate sama dirinya dia. Saya peduli tentang kemiskinan, saya akan bikin film tentang kemiskinan. Saya punya prioritas tentang disabel, saya akan bikin tema disabel. Saya peduli dengan perbatasan, saya akan bikin film tentang perbatasan. Tapi kan apakah 10 film ke depan semuanya tentang pertahanan? Ya mungkin saya anak kolong kali ya. atau apa gitu. Tapi artinya tidak bisa dijamin bahwa masyarakat dengan semerta-merta langsung bikin film tentang itu gitu ya. Artinya itu harus juga diseimbangkan kalau bahasanya saya dan tentunya kalau sebagai swasta mandiri rumah produksi ataupun pemodal ya tentunya akan niatnya mungkin bikin cuan gitu. Ya, betul. Sedangkan bisa jadi film-film itu perlu ada tapi belum tentu bikin untung gitu ya, profit ya. Sehingga baik mau filmnya berhubungan dengan militarisme, dengan perang, dengan tradisi budaya yang hubungannya sama mungkin alat musik tradisional, permainan tradisional, mau bicara tentang upacara adat, mau bicara tentang apa, yang pertama kali punya urgensinya dulu, prioritasnya pasti government. Tentang keberagaman gitu. Kita sebagai swasta bisa woro-woro di media sosial, bisa ikut proaktif mensupport gitu, tapi kalau misalnya negaranya juga nggak merasa itu perlu gitu ya, terus capek juga. Ya tadi gitu, swasta mungkin akan nyoba, saya suka sama laut, saya mau bikin film cerita tentang nelayan di laut gitu. Terus kemudian filmnya nggak laku, yang mungkin besok habis itu ganti filmnya kan gitu ya. Karena ujung-ujungnya setelah 1-2 kali produksi film, investornya butuh balik modal. Tapi kan kalau negara memang ini adalah alat perekat bangsa, kira-kira gitu. Oke, thank you banget. Nah, terakhir. Karena kita podcastnya adalah podcast di Lembaga Sensor Film. Yes. Nah, sebagai ketua IFDC, ketemu teman-teman sutradara semua, ya kan? Kan sekarang ini udah zaman demokrasi ya, kita negara kebebasan berekspresi segala macam. Menurut Agung sebagai ketua maupun anggotanya, melihat anggota-anggotanya, itu masih pentingkah ada kata-katanya emang nggak enak sih sensor gitu, lembaga sensor film ya, apapun namanya. Terus pentingannya apa sih? Terus apakah masih penting, masih relevan gitu di dunia peradaban sekarang nih menurut kamu tentang lembaga sensor film? Kalau toh memang penting atau tidak penting itu lalu berubahnya atau mau itu kan jadi apa gitu?
misalnya, atau mau seperti apa sih gitu sebaiknya gitu lah. Pertanyaan jebakan Batman-nya ada di sini nih di ujungnya. Enggak. Ya, yang pasti gini, yang pasti bahwa kayak tadi ya, sama tuh. Siapa sih yang punya kepentingan mensensor? Kalau bahasanya gitu. Di luar bahasanya sensor itu enak atau enggak, itu relatif tergantung zaman gitu ya. Karena hari ini kita bicara, oh perempuan nggak oke, enaknya wanita. Nanti wanita nggak oke, asosiasinya nanti harus balik lagi perempuan. Okay. Maksudnya itu tergantung dengan dinamika zamannya gitu. Tapi kan pertanyaannya siapa sih yang butuh gitu ya? Bisa jadi yang butuh emang negara gitu ya. Ya dan sama seperti tadi gitu. Siapa yang butuh bangsanya cinta atau rukun gitu. Yang butuh pertama kali ya negaranya gitu. Okay. Jadi bahwa negara tugasnya menata, mengatur, mengorganisir itu tugas dari negara gitu ya. Government itu kan bahasa Indonesia masalahnya kan pemerintah, tapi kan harusnya mengatur atau mengelola kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya dari perspektif sepatunya itu ya tentunya perlu gitu kan. Cuman kan pertanyaannya dengan pertimbangan apa gitu. Tapi kalau ditanya saya sebagai filmmaker, ya tentunya saya kepengen bikin film yang suka-suka saya gitu ya. Artinya bahwa saya kebetulan orang baik, bermoral, beretika, punya empati, punya intelek, tapi mungkin 99% lain intinya kepengen jualan tahu goreng pakai plastik yang penting keras dan laku gitu kan. Jualan racun gitu. Ya pertanyaannya kita mau ada di mana di situ gitu kan. Sehingga kalau ditanya, apakah perlu? Oh, perlu. Di luar dari kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat. Pertanyaannya kan apakah bahwa negara ini menjamin kebebasan berpendapat gitu. Secara undang-undang iya, gitu kan. Tapi kan sekarang justru fenomena yang terakhir-terakhir ini malah unik ya. Malah netizen gitu cenderung lebih kejam daripada si sensornya negara sendiri gitu. Artinya meng-cancel seseorang tanpa proses pengadilan atau hukum yang artinya seorang pencuri dituduh pencuri aja harus dibuktikan dulu oleh hukum gitu kan. Nah, ada fenomena digital dan media sosial ini yang sebenarnya untuk saya lebih kritis, malah seringkali lebih bawel daripada sebenarnya yang mau ditata oleh negara gitu ya. Jadi kalau ditanya masih relevan atau enggak, mungkin bisa jadi untuk negaranya relevan gitu. Tapi dalam konteks kreativitas untuk saya sebenarnya udah artinya sudah berbeda sekali sama puluhan tahun yang lalu ya. Ketika kita bicara tentang kategorisasi gitu ya. Maksudnya tinggal dipilih kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak, tentunya dia tidak masuk kategori semua umur, bahkan klasifikasi ya, maksudnya kalau 21 tahun ke atas ya berarti dia memang hanya boleh ditonton 21 tahun ke atas gitu kan. Tinggal ya tentunya hal-hal ini seperti kebudayaan ya, memang bergerak dinamis ya. Cuman memang kalau sepemahaman saya kalau di barat ada standar-standar baku yang minimal jadi pijakannya dulu gitu, yang sifatnya terukur dan fisikal gitu. Sehingga tidak terlalu juga karet karena subjektivitas siapa yang menjabat gitu. Karena ada baseline, ada basicnya. Oh, berarti sebenarnya kalau memperlihatkan rambut-rambut tertentu di bagian tubuh tertentu, selembar apapun artinya gitu. Misalnya gitu. Atau melihat bagian tubuh tertentu itu artinya gitu. Sisanya nilai-nilai gitu kan. Cuman kan nilai-nilai ini kita masih patokan yang sangat umum ya. Dan saya rasa bahwa di dalam sensor sendiri itu ada unsur-unsur perwakilan. Saya rasa fair enough gitu ya. Cuman memang tinggal ada basic kesepakatan bersamanya. Kemudian di atas itu, on top of itu, kemudian disesuaikan dengan relevansi zaman gitu. Di zamannya saya gitu, ketika saya masih kuliah gitu, mungkin kan beda banget sama zaman sekarang ya. Ketika dulu yang pakai hijab itu minoritas, per hari ini yang nggak pakai hijab itu minoritas, gitu kan. Terus
bagaimana kita menyikapi, bahkan tanpa harus lewat sensor pun, saya sebagai pendongeng, saya kan harus menjadi relevan juga kepada audiens saya gitu. Kalau saya mau bercerita tentang sesuatu yang dulu ada satu pengalaman yang unik, karena waktu itu saya pernah berinteraksi dan berdiskusi dengan produser senior di Hollywood gitu ya. Bahkan dia sempat mempertanyakan cerita saya, kamu yakin kalau cerita kamu yang bersetting bulan puasa Ramadan dan akan dirilis di Idul Fitri, filmnya akan menunjukkan bahwa seorang ayah mengamini hubungan antar agama ketika film kamu mau dirilis untuk film keluarga di hari Lebaran gitu, di negara dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim gitu. Saya kaget dengan pertanyaan itu. Loh, terus apa relevansinya? Emang kenapa gitu? Gini, kalau menurut dia gitu, bahwa salah satu rumusnya mau bikin film box office yang bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas, nilai-nilai yang kamu harus tawarkan itu nilai-nilai konservatif. Artinya hormati orang tua, gitu kan, gitu. Sayangilah keluarga, gitu. Adik, teman, hormati, gitu kan, kira-kira begitu. Tentunya relevan dengan tempat film itu mau dirilis. Sekarang ketika kamu mau menawarkan nilai-nilai yang tidak konservatif ke penonton, nggak apa-apa. Cuman jangan berharap film kamu jadi box office. Dia bilang gitu. Jadi ada konsekuensi. Gitu. Sama ada film yang mungkin menawarkan nilai-nilai yang hanya sebagian kecil gitu masyarakat yang mengamini itu artinya kamu sedang membuat film untuk mereka gitu. Tapi kalau Spider-Man misalnya gitu, iya dia tetap relevan dengan Amerikanya, dia menawarkan nilai-nilai dan moralitas yang konservatif bagi masyarakat Amerika. Menghormati pamannya, orang tuanya, menghargai teman gitu. Karena memang didesain untuk film yang komersial gitu dan mainstream. Untuk saya itu sebenarnya udah bentuk sensor sendiri atas kesadaran marketnya gitu. Wih, asik. Aduh, ini karena waktu juga nggak mungkin kita berpanjang-panjang kayaknya. Saya pikir ini menarik banget ya, banyak banget masukan, banyak banget daging yang bisa kita pelajari di diskusi atau ngobrol kita nih, Gung. Terima kasih atas mau kehadirannya ke sini. Aduh, terima kasih nih, Bang. Terima kasih banget. Saya sangat apresiasi banget dengan pertemuan kita. Ya, semoga teman-teman jangan lupa ya ditonton sampai habis karena ini isinya daging semua. Terus subscribe, like, komen boleh ya, and share kalau bisa share sebanyak-banyaknya karena ini penting, ilmunya banyak, pengalamannya banyak sehingga kita bisa belajar juga. Jadi segala sesuatunya harus dimulai dari pengalaman-pengalaman orang kalau kalian pengen jadi sutradara hebat seperti Mas Agung. Oke, terima kasih Mas Agung. Terima kasih, Bang. Thank you, Bang. Thank you. Action! Nihil.